Oke. Oke, ada 122 yang masuk. Nah, ini saya cuma mau make sure saya mau balik dulu di sana untuk saya matikan webinar lama ya. Oke, ini saya masuk ya. Saya akan tutup webinar yang lama supaya teman-teman bisa ke Zoom. Oke, Zoom lancar ya. Saya akan tutup di sini. Yang ini saya tutup ya. Karena kelihatannya sudah cukup banyak, hampir semuanya sudah masuk nih partisipannya. Silakan Anda mundur dulu dari webinar ini supaya kita bisa pindah ke Zoom. Nah, buat tim media, mohon diatur ya di edit webinar ininya eh, supaya link dari yang join grup diganti ke link Zoom. Yang join grup diganti ke link Zoom. Jadi teman-teman yang masuk bisa langsung masuk ke Zoom, ya. Oke, sip. Saya tutup webinarnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik. Oke, kita kembali lagi ke Zoom ya. Ya, padahal tadi saya berharap kita bisa menggunakan link itu karena kalau ini tidak bisa automatic recording. Ini tidak bisa automatic recording, ya. Baik. Kita mulai. Teman-teman, ketika Anda memulai membuat sebuah key performance indicator. Ketika kita membuat key performance indicator, apa yang akan menjadi goal? Apa yang menjadi harapan Anda atau tujuan Anda? Boleh silakan ketik di chat. Mengapa Anda membuat key performance indicator? Nah, silakan diketik di chat, ya, ketik di chat. Mengapa teman-teman membuat key performance indicator agar target tercapai? Agar target tercapai. Self improvement, autopilot, mencapai tujuan, memaksimalkan kinerja. Adalah mau tahu kemajuan usaha yang dijalankan agar bisa autopilot. Supaya bisa jalan dengan baik. Untuk melihat kinerja, mulai mudah monitoring, rencana terrealisasi. Nice, 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 nice. Jadi prinsip dasar KPI adalah agar Anda bisa mencapai tujuan Anda. Itu the biggest point. Tetapi yang menjadi sering terjadi adalah kita sulit sekali menentukan KPI karena kita belum menentukan tujuan. Kita belum menentukan arah perusahaan. Kita belum menentukan target saya apa. Itu yang menjadi kendala, teman-teman. Jadi, pada saat kita akan membuat key performance indicator, ya, tadi saya mengumumkan ke teman-teman pada tanggal 14-15 Mei nanti saya akan ada Advanced Business Mastery Bootcamp di Semarang, How to Create System that Runs Without You. Ini dominasinya adalah how to run a system. Jadi sistem itu keseluruhan dalam bisnis supaya bisnis jalan tanpa kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun bisnis kalau tidak terukur? Persepsi yang sama juga sejalan dengan persepsi ketika Anda mengatakan, gimana saya bisa sukses menjalankan pesawat jika saya tidak bisa membaca indikator di dalam kokpit. Kokpit ini ada indikator. Nah, indikator ini menentukan sukses gagalnya pesawat itu landing atau tidak. Nah, yang menarik adalah jika kita memiliki indikator, apa yang kita harus rubah. Nah, kebanyakan dari kita, ketika kita
Termasuk saya, waktu awal-awal saya menerapkan KPI, waktu saya punya KPI, KPI itu saya gunakan untuk mengukur karyawan. Jadi kalau KPI-nya tidak tercapai, karyawannya dikeluarkan. Sama dengan pesawat. Ya, kalau misalnya pesawat terbang, lalu kemudian tidak sesuai dengan ketinggian, ya apakah pesawatnya diganti? Enggak. Tindakannya yang berubah. Tindakan pilotnya yang harus berubah. Jadi kalau seorang dokter ya eh, mengukur darah seseorang, lalu darahnya ternyata tidak efektif atau tidak sehat, apakah ginjalnya diganti? Langsung? Enggak. Perilakunya yang dirubah. Tolong dicatat teman-teman, KPI bertujuan untuk memperbaiki perilaku manajemen. Bertujuan untuk merubah atau memperbaiki perilaku manajemen. KPI adalah cermin, tolong dicatat. KPI adalah cermin. Oke? So, Key Performance Indicator merupakan indikator spesifik yang mengukur kemajuan organisasi menuju tujuan atau sasaran perusahaan. Tapi seringkali kita mengukur sesuatu yang tidak perlu atau mengukur sesuatu yang tidak ada hubungan dengan strategi bisnis. Akhirnya kita mengelola sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kemajuan bisnis. Efeknya KPI tercapai, tapi tetap rugi. KPI-nya tercapai, tetapi omsetnya nggak naik. KPI-nya tercapai, tetapi bisnis kita terpuruk. Ironis, teman-teman. Peter Drucker bilang, if you cannot measure, you cannot manage. Ini ada satu quotes yang bagus ya. The use of KPIs is meant to improve and transform the organizational performance. Jadi merubah perilakunya, bertransformasi supaya performa organisasi berubah. Nah, ini mungkin masih awang-awang, tapi saya mau kasih ilustrasi ketika saya main golf. Saya suka golf, teman-teman. Saya belajar main golf, lalu kemudian beli stick golf, setelah itu pergi ke driving range, mukul bola golf. Karena saya rasa, saya lihat orang main golf kok gampang ya. Main pukul aja jauh gitu pukulannya. Santai-santai jauh pukulannya. Saya bisa lebih keras kok mukulnya. Ternyata saya mukul keras. Hasilnya nggak kena. Ya, Kang Dadan, nggak apa-apa sih makanya Kang. Pasti belajar, pasti bisa belajar. Nggak harus jadi pengusaha. Ini kan juga banyak sekali karyawan yang juga bertugas untuk menerapkan KPI dalam bisnis. Jadi santai-santai. Nah, tapi karena saya tidak bisa ada perbaikan, udah 3 bulan, hampir frustrasi. Ya, teman saya bilang, lu harus pakai coach. Udah, pakai coach aja. Lalu kemudian saya decide, ya, memutuskan untuk berhenti, bukan untuk mencari coach. Saya memutuskan untuk stop, udahlah. Kayaknya gue nggak bisa deh main golf. Ya, karena apa? Karena udah main, udah mencoba, udah turun lapangan murah, turun lapangan mahal. Saya pikir lapangannya yang salah, ternyata saya yang salah. Oke? Lalu kemudian saya dikenalin sama orang Korea, namanya Mr. Kim. Dia bilang gini, Tom, sama coba deh sama siapa? Sama Mr. Kim nih, coba kenalan. Terus dia minta saya pukul. Coba pukul. Wah, dia bilang ini kamu sudah lama main tapi pukulannya salah, swingnya salah. Jadi yang dilakukan oleh Mr. Kim adalah memperbaiki fondasinya. Ketika saya mengcoach Anda, saya akan melakukan assessment. Sebelum saya mengatakan Anda harus melakukan ini, harus bikin itu, harus bikin ini, itu, dan seterusnya, saya akan memastikan apakah
fondasi Anda sudah benar. Oke? Jadi ketika saya menggunakan seorang coach, fondasinya diperbaiki dulu. Apa saja fondasi dalam bisnis? Keuangan, pertama keuangan, marketing, operasional, dan people development. Ya, team building. Fondasi ini kalau sudah salah, persepsinya, pengelolaannya pun akan salah. Nah, lalu setelah saya dikoreksi, oh gripnya harus begini, stance-nya harus begini, swing-nya harus begini, baru coach akan menerapkan KPI. Wah, ternyata dipakailah ukuran. Oke, kamu pukul 10 kali pakai 7 iron. Kamu pukul 10 kali pakai stick nomor 1 ya, wood. Lalu kemudian kamu pukul pakai, hybrid, kamu pukul pakai pitching wedge dan seterusnya. Ada ada measurement ternyata, ada KPI. Nah, apa yang terjadi jika KPI-nya tidak tercapai? Apakah saya pecat coach-nya? Enggak, saya harus berubah. KPI ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan apa yang Anda lakukan. Itu guna KPI. Saat mukul ternyata bolanya muter ke kanan, melencengnya jauh, berarti ada yang harus dirubah dari cara mukulnya. Sama dengan bisnis, Bapak Ibu. Kalau omset Anda tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan cara Anda menjalankan bisnis. Buat teman-teman yang bertanya apakah ini, bisa didapat? Tidak, recording dan, PowerPoint tidak didapat, eee, karena ini di Zoom. Kalau yang tempat tadi recording Anda dapat, ya. Jadi, itulah lemahnya di Zoom. Karena kalau di Zoom saya harus edit dulu, harus potong dulu, menghindari resiko copywriting dan lain-lain sebagainya, ya. So, jadi simak baik-baik. Ada banyak sekali tools yang akan saya berikan pada hari ini. Oke, jadi KPI adalah tanda bisnis kita profesional. Profesional berarti apa? Kita bisa memiliki ukuran, kita bisa menilai strategi, kita bisa merubah arah, kita bisa memperbaiki tindak tanduk strategi bisnis kita, taktik kita, semuanya itu bisa kita lakukan. Terus kenapa kita perlu? KPI memberi garis besar tentang ukuran-ukuran penting dalam bisnis kita. KPI bekerja sebagai detak jantung. Jadi kalau misalnya Anda ke dokter, pertama kali dicek apa, tensi. Nah, ini tensi dalam bisnis adanya di KPI, harus dipantau lebih sering, harus dipantau setiap hari. KPI juga elemen kunci untuk rencana Anda. Akan menunjukkan apa yang ingin Anda capai, kapan akan tercapainya. Itu enaknya kalau ada KPI. Jadi Anda tahu nih, oh kalau angkanya segini, bulan ini kita nggak bakal sampai target. Udah bisa terbaca, sudah bisa terdeteksi. Komponen ini sifatnya kuantitatif dan mengukur proses dan output paling penting. Ini kata kuncinya, tolong digarisbawahi. Mengukur proses dan output paling penting dalam organisasi. So, saya akan langsung menyampaikan ada contoh-contoh KPI yang jelek. Tidak salah tapi jelek. Ya, saya sebutnya bad KPI. Contoh, Anda menghitung jumlah jam kerja. Kenapa saya katakan salah atau kurang tepat atau tidak efektif? Karena tidak mencerminkan kualitas. Ya, KPI-nya absensi. Berapa yang masuk, berapa yang nggak masuk. Ini bagus, oke. Tetapi apakah menunjukkan kualitas? Enggak. Jumlah follower di sosial media.
Oke, saya tanya, kalau follower banyak, emang omset Anda naik? Belum tentu. Kalau follower sedikit, apakah berarti omset Anda jelek? Belum tentu. Ada perusahaan yang omsetnya miliaran sebulan, followernya dikit. Ada perusahaan yang followernya banyak, ya, omsetnya kecil. Ya jutaan, omsetnya kecil, gitu loh. Yang keempat adalah Anda menggunakan jumlah laporan sebagai KPI. Manajer keuangan, KPI-nya jumlah laporan yang dibuat atau laporan tepat waktu. Emang kalau laporan tepat waktu berarti akurat? Belum tentu loh. Apakah laporan tepat waktu berarti omset Anda bakal naik? Belum tentu loh. Apakah kalau laporan tepat waktu berarti profit Anda pasti akan bagus? Belum tentu. Jadi jumlah laporan yang dibuat bisa jadi merupakan KPI yang kurang tepat. Jumlah tugas yang diselesaikan, apakah bagus untuk jadikan KPI? Kurang tepat. Tingkat keterlambatan proyek, ini menarik nih teman-teman. Ada yang menggunakan KPI-nya apa? Jumlah keterlambatan proyek. Ingat, KPI digunakan untuk mencapai sesuatu. Kalau misalnya Anda bilang, tingkat keterlambatan proyek, berarti Anda berdoa agar keterlambatan proyek itu banyak atau harus ada. Kan dibuat nih, tingkat keterlambatan proyek adalah KPI, Key Performance. It's a performance. Ini sebuah indikator performa bahwa proyek itu terlambat sebuah performance. Itu salah, teman-teman. Lebih baik ke lebih baik kebalikannya. Sukses proyek, proyek yang sukses, ya. Yang ketujuh, jumlah proposal yang diajukan. Jumlah proposal 1.000, 10 dengan 15. Yang 10 berkualitas, yang 1.000 nggak berkualitas, udah pasti yang 15, yang 10 yang menang. Betul ya? Jadi jumlah proposal tidak menentukan bahwa pasti akan tercapai. Yang kedelapan adalah jumlah jam pelatihan. Saya punya HRD. HRD menghitung karyawan ini sudah dilatih berjam-jam. Sudah dilatih berjam-jam, apakah menunjukkan bahwa hasilnya bagus? Belum tentu. 5R jadi KPI. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Anda ditugaskan 5R. 5R ini adalah sebuah budaya workplace management untuk kerapihan, untuk menempatkan barang di tempatnya. Jadi yang dicari siapa? Kamu tidak menentukan, tidak menempatkan barang pada tempatnya. Terus nggak bisa diukur. Tidak ada ukurannya. Itu juga kurang tepat. Yang terakhir adalah jumlah komplain pelanggan. Kenapa tidak tepat? Karena sama dengan jumlah keterlambatan proyek. Yaitu kita berharap ada komplain, ya, jumlah komplain yang ada. Jadi kita mengharapkan mencari komplain. Ada komplain nggak hari ini? Ada komplain nggak hari ini? Anda kalau cari komplain ya dapat komplainnya. Nah, sampai di sini siapa yang belajar sesuatu? Katakan saya. Siapa yang belajar sesuatu? Katakan saya. Ternyata lebih enak di Zoom ya, lebih interaktif ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Sekarang saya kasih satu contoh supaya teman-teman bisa memperbaiki. KPI-nya adalah total revenue per bulan. KPI ini disebut KPI padahal sebenarnya ini adalah sebuah target. Ya, sebuah target. Total revenue adalah sebuah target. Net profit adalah target, tapi tidak bisa disebut key performance indicator. Kalau let's say measurement Anda revenue, gimana caranya kita bisa mencari cerminnya bahwa revenue saya naik atau turun ya? Akan naik atau turun bulan ini tergantung apa? Conversion rate. Anda menggunakan cost per acquisition. Anda menggunakan average sale price, rata-rata belanja per customer. Kalau Anda mau mengukur profit atau Anda mau mencapai hasil profit,
Anda menggunakan gross profit percentage sebagai key performance atau overhead recovery rate. Seberapa besar Anda bisa menurunkan overhead. Paham ya teman-teman ya? Jadi berapa banyak konversi yang terjadi dari prospek menjadi customer. Semakin kecil konversinya, semakin kecil omsetnya. Pasti. Semakin tinggi konversinya, semakin tinggi omsetnya. Jadi langsung berkaitan. Oke, langsung berkaitan. Nah, terus apa kesalahan fatal yang sering kita temui? Nah, bagi teman-teman yang sudah mencoba membuat KPI dan tidak berjalan, monggo coba dicek apakah pernah melakukan ini. Nomor satu, membuat KPI tapi nggak ada strategi. Tidak pernah buat mapping, strategi map, gitu ya. Yang kedua, KPI ini tugasnya HRD. Jadi kerjaan HRD ngumpulin data KPI. Tugas HRD mengumpulkan data KPI atau menghitung KPI. Kalau karyawannya cuma satu mungkin nggak apa-apa, kalau dua nggak apa-apa, 10 masih bisa ke-handle. Tapi kalau udah lebih dari itu sudah ribet banget. Kemudian CEO tidak peduli, tidak pernah baca dashboard KPI. KPI didelegasikan kepada karyawan. By the way, saya mau tanya ya, kenapa sih membuat KPI harus ada strategi? Kenapa membuat KPI harus ada strategi? Karena tujuan KPI mengukur strategi, ya, itu poinnya. Kenapa? KPI sebaiknya tidak menjadi tugas HRD. HRD boleh berkoordinasi, HRD boleh menjadi motor, boleh. Tetapi KPI ini menunjukkan akuntabilitas atau rasa tanggung jawab para kepala divisinya. Betul ya? Lalu kemudian CEO tidak peduli. CEO itu nggak pernah baca angka. Itu masalah tuh. KPI didelegasikan kepada karyawan. Udah, kamu bikin KPI kamu sendiri. Coba kamu pikirkan KPI kamu apa? Waduh, bagaimana bisa karyawan nggak tahu strategi bisnis, suruh ngukur KPI, suruh bikin KPI, betul ya? Nah, ini yang sangat berbahaya. KPI dihubungkan langsung dengan insentif. Kalau kamu bikin laporan 10, kamu akan dapat insentif. Kalau kamu bisa mencapai tingkat reject turun, kamu akan dapat insentif. Pertanyaan saya adalah, kalau omset yang dicapai oleh orang sales gampang, tapi kalau orang accounting gimana? Kalau orang admin gimana? Gimana mereka bisa diberikan insentif berdasarkan KPI-nya? Nah, terus apa? Tujuannya untuk menilai karyawan, bukan menilai strategi. Saya buat KPI untuk apa? Untuk mengetahui karyawan saya kerjanya benar apa enggak. Itu salah, teman-teman. 100% salah. Karena begitu Anda membuat KPI untuk menilai karyawan, karyawan akan manipulasi KPI mereka. Mereka akan berusaha sedemikian rupa agar KPI-nya tercapai terus supaya mereka dianggap benar. Next adalah target terlalu ambisius. Jadi membuat KPI dengan target yang tidak pernah dicapai sebelumnya, ya. Untuk menguji karyawan saya bisa apa enggak. Jadi anak sales direkrut, lalu kemudian dikasih target, dikasih KPI, lalu dikasih target. Target ini adalah target yang nggak pernah dicapai sebelumnya. Kalau kamu bisa capai, kamu bagus, ya untung. Tapi kalau nggak bisa dicapai, kamu keluar. Mana bisa? Dan yang terakhir adalah KPI dimanipulasi oleh karyawan. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, pernahkah teman-teman melakukan salah satu dari kesalahan fatal pembuatan KPI ini? Kalau pernah katakan pernah, kalau belum, belum. Hampir semua. Nah, baik, mari kita, kalau gitu mari kita luruskan.
ya. Teman-teman, mari kita buat KPI. Oke? Saya mau langsung eh, ini ya, saya mau langsung kasih patokan. Oke? Ada 5 elemen KPI. Oke? 5 elemen ini wajib ada. Kalau tidak ada, berarti tidak layak dijadikan KPI. Oke ya? Yang pertama, KPI harus terukur. Jadi KPI adalah ukuran. Berarti harus ada ukuran spesifik. Ukuran artinya satuan. Ukuran artinya satuan. Rupiah kah? Eh, persen kah? Jumlah kah? Ya, rasio kah? Jadi harus ada satuannya. Yang kedua, KPI harus ada targetnya. Jadi KPI harus memiliki target yang sesuai dengan kemampuan atau minimum yang bisa Anda capai. Target itu minimumnya, ya. Jadi let's say misalnya Anda punya karyawan. Karyawan itu ketika bekerja 8 jam kerja, telepon itu bisa ditangani atau bisa menghubungi kira-kira 100 per hari. Dalam 8 jam itu 100 telepon adalah sesuatu yang sudah pernah tercapai. Kalau itu dijadikan key performance indicator atau sebagai satuan minimum, target minimum, itu bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi. Oke. Yang ketiga, ada sumber datanya. Masing-masing memiliki sumber data akurat sehingga tidak ada area yang abu-abu. Harus ada data sumber sumber data yang akurat. Yang keempat, ada frekuensi. Bisa jadi Anda memiliki frekuensi pengukuran beda-beda. Anda bisa mengukur harian, mingguan, bulanan, kuartalan, semesteran, bahkan tahunan. Tetapi harus jelas. Pengukuran frekuensi ini harus jelas. Nah, ini yang terakhir nih, teman-teman. Ini yang seringkali masalah. Oke? Nomor 5, KPI harus punya owner. Owner, ya. Nah, apa itu owner? Owner adalah orang yang bertugas melacak, melaporkan, menyempurnakan yang akan membantu rencana Anda, bukan orang yang mencapai KPI. Saya kasih contoh. Contoh ya, penjualan. Menurut Anda, penjualan ini ownernya siapa? Owner penjualan. Penjualan ownernya siapa? Kalau ada key performance indicator, rupiah penjualan. Monggo, kita sambil ini ya, sambil diskusi ya. Sales manager, exactly. Sales manager, sales director. Tapi apakah sales manager dan sales director ini adalah orang yang akan mengeksekusi KPI itu? Belum tentu. Betul ya? Belum tentu. Bisa jadi KPI itu harus dicapai oleh orang lain. Bisa ya? Atau yang lain. Profit. Profit menurut Anda ownernya siapa? Profit. KPI-nya adalah gross profit atau net profit margin. Ownernya siapa? Ownernya. Ada yang bilang GM, ada yang bilang dirut. Nah, ini kita samakan persepsinya. Owner adalah yang bertugas melacak atau melaporkan atau menyempurnakan. Bisa jadi ownernya boleh finance manager. Betul ya? Atau accounting manager. Boleh? Ownernya accounting manager. Kenapa? Karena dia bertugas untuk melacak,
melaporkan dan menyempurnakan. Jadi mengoreksi angkanya. Tapi apakah beliau yang harus mencapai KPI itu? Apakah beliau yang harus mencapai KPI itu? Tidak. Betul, betul. Jadi kita akan membedakan nanti KPI ini milik corporate, KPI ini milik divisi, atau KPI ini milik individu. Kalau KPI milik individu yang akan melacak, melaporkan, dan mencapai adalah individu. Betul ya? Tapi kalau misalnya divisi, berarti yang harus melacak, melaporkan, menyempurnakan, dan mencapai adalah manajernya. Termasuk kalau corporate. Kalau corporate ini agak unik. Belum tentu yang harus menulis adalah CEO, tapi yang bertanggung jawab adalah CEO. Oke? Mari kita lihat seperti ini. So, katakan ada KPI, increase the number of contract signed by 10%. Ya. Kontrak yang tertandatangani itu naik 10% setiap kuartal. Yang diukur jumlah. Nah, KPI-nya yang mana? KPI-nya itu bukan yang atas tuh, Bapak Ibu. KPI-nya bukan increase the number of contract. Yang atas adalah goal-nya atau objektifnya. Yang di bawah KPI-nya adalah measure-nya. Yang menjadi KPI adalah number of contract signed per quarter. Targetnya increase the number of signed contract 10%, jadi 10%. Data source-nya CRM. Frekuensi reporting weekly. Owner-nya sales team. Nah, owner ini bisa jadi mereka yang harus memantau dan melaporkan, tapi juga bisa jadi mereka yang mengeksekusi. Oke? Increase closing rate 30%. Ya. Ukurannya adalah closing rate. Oke, targetnya adalah closing rate-nya meningkat dari 20% ke 30%. Data source-nya CRM. Jadi sumber datanya CRM. Frekuensi laporan bulanan. Ya. Owner-nya director of sales. Nah, belum tentu yang closing itu adalah direkturnya. Betul ya, teman-teman ya? Tapi director bertanggung jawab untuk melacak, menginput kalau perlu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi director ini dia tidak akan telepon satu-satu customer, qualified leads, enggak. Tapi dia harus melacak. Ini adalah owner-nya dia, responsibility dia. Data itu harus dia cari, harus dia kejar. Paham ya, teman-teman ya? Jadi owner ini bukan yang melakukan, tapi yang wajib melacak. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Belajar sesuatu, pengolah dan pelaku bisa orang yang berbeda. Yes, Marsha. Betul banget. Belajar sesuatu, teman-teman? Yes, no, yes, no? Kita lanjut. Maka KPI harus diturunkan. Supaya apa? Supaya bisa membuat individu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Melacak dan melaporkan, teman-teman. Tapi bisa jadi mereka belum tentu harus yang mencapai. Gitu ya. Mari kita lihat contohnya. Katakan saya memiliki target corporate, CEO mau ngejar laba. CEO mau ngejar laba. KPI-nya rupiah penjualan. KPI penjualan ini harus diturunkan kepada departemen. Departemennya departemen marketing. Departemen marketing objektifnya menciptakan kepuasan pelanggan. KPI-nya udah bukan penjualan lagi. KPI-nya adalah jumlah pelanggan. Kenapa? Kalau pelanggannya nambah, rupiah penjualannya akan bertambah. Gitu ya. Kalau jumlah pelanggannya bertambah, maka penjualan akan bertambah. Nah, apakah si marketing ini bisa
sendirian menjalankan, ternyata enggak. Dia bisa menurunkan ke individu. Ke individu. Ada orang sosial media yang bertugas apa? Melacak, melaporkan, memperbaiki, menyempurnakan eee, database calon pelanggan, gitu. Jadi orang sosial media ini harus nyari data baru, nyari prospek baru, tanggung jawab dia. Nah, kalau yang udah sampai ke individu, berarti penanggung jawabnya individu. Dia yang akan bisa diperiksa strateginya tepat atau tidak, cara kerjanya benar atau tidak. Tapi ingat, yang diperbaiki cara kerjanya. Oke? Yang diperbaiki adalah cara kerjanya. Siapa di sini yang, mmm, mau melihat bagaimana realnya KPI itu, dibuat? Ada yang mau lihat nggak? KPI itu proses pembuatannya bagaimana? Ada yang mau lihat? Yes, no, yes, no? Saya akan memberikan format dulu ya. Saya akan menyampaikan, sebuah format dulu agar teman-teman bisa terbayang. KPI itu awal mulanya bisa dimulai dari sebuah strategi, betul ya? Strategi bisa dimulai dari SWOT analisis. Misalnya saya punya faktor strategis nih, saya pengen punya banyak model, ya, saya mau meningkatkan jenis, produk, naikin atau menurunkan harga, meningkatkan model, dan seterusnya. Nah, ini datangnya dari mana? Dari SWOT analisis. Jadi Anda bisa membuat SWOT analisis, dari SWOT analisis akan keluar sebuah metrik ya atau arah. Ini loh strategi kamu. Kamu tuh harus bertumbuh ya. Kamu tuh harus menjalankan konglomerat strategi. Ini ada ukurannya. Ini kalau misalnya positif, eh, kalau internal positif, ini internal positif, berarti ada di sini ya. Eksternal negatif berarti ada di bawah. Eksternal negatif, berarti dia harus melakukan yang namanya concentrating strategi atau konglomerat strategi. Ini bisa kebaca, teman-teman. Nah, dasarnya dari mana? Hanya mengisi SWOT analisis, ada skor yang keluar, lalu kemudian keluar datanya, keluar datanya. Ya, bagus nggak, teman-teman? Bagus? Apa hasilnya? Apa hasilnya, teman-teman? Hasilnya, saya bisa membuat problem-problem tadi jadi goal, betul ya? Menjadi objektif, menjadi sebuah strategi, menjadi taktik. Nah, goal dan taktik ini kita jadikan scorecard atau kita sebutnya balance scorecard. Jadi kita bisa ukur nih, teman-teman. Kita bisa membuat financial objektif, customers objektif, internal process objektif, sehingga learn and growth objektif. Lalu, apa beda goal dan objektif? Goal sifatnya umum, objektif sifatnya spesifik. Kalau goal itu hanya saya ingin meningkatkan penjualan, ya kan? Oke, kalau objektif meningkatkan penjualan 7% gitu. Contoh ya. Oke. Nah, dalam objektif perspektif ini masih dalam kategorinya adalah mirip dengan goal. Dari objektif ini kita tentukan KPI-nya. Misalnya customer ya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, enhance customer satisfaction. KPI-nya adalah kita ingin mengukur skor kepuasannya. Setelah kita mengukur skor kepuasan, inisiatifnya adalah melatih staf tentang teknik komunikasi, layanan pelanggan, meningkatkan sistem, dan seterusnya. Oke, contoh. Atau meningkatkan retention customer. Inisiatifnya adalah mengembangkan program loyalitas, menawarkan rencana perawatan personalized. By the way, ini untuk skincare, by the way, Bapak Ibu. Ini adalah KPI, salah satunya adalah skincare. Dari pemetaan strategi, kita gabung, kita masukkan ke dalam kamus KPI. Jadi ini ada rumusnya, gitu.
Nah, kamus KPI ini gunanya untuk apa? Untuk menetapkan, nah ini, KPI ini milik siapa? Milik korporat, milik divisi, atau milik individu, gitu ya. Ownernya siapa? Gitu. Ini levelnya level korporat, pemiliknya siapa? Bisa jadi level korporat, ownernya adalah CEO, begitu ya. Ini adalah level korporat, ownernya adalah GM. Silahkan teman-teman. Misalnya ada di sini, divisi ini adalah level divisi, berarti ownernya siapa? Bisa divisi marketing, bisa divisi media, bisa divisi sales. Let's say ownernya adalah sales atau ownernya adalah marketing gitu. Kalau individu, individu nih berarti yang bertanggung jawab adalah individu di dalam bagian sales itu. Bagus nggak, teman-teman? Kalau KPI karyawan 8 poin. 8 poin itu 8 KPI, 8 biji KPI-nya. Kalau kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kemudian kita tahu lihat di sini arah KPI-nya ini harus bagaimana? Apakah higher is better, lower is better, atau same is better? Jadi let's say misalnya saya mau meningkatkan penjualan, apakah harus lebih tinggi lebih baik? Ya pasti lebih tinggi lebih baik. Kalau reject gimana? Lebih rendah lebih baik gitu. Kalau laporan gimana? Same is better. Baru kita tentukan, ini yang diukur apa nih Pak? Oh, yang diukur nanti adalah unitnya rupiah, unitnya orang, persen, barang, item, dan seterusnya. Frekuensi laporannya kita bisa pantau apa? Daily atau monthly. Targetnya berapa? Actualnya berarti sudah terjadi ya. Achievementnya berapa? Deadline-nya itu nggak kapan? Sumber datanya dari mana? Formulanya apa? Kapan waktu untuk evaluasi? Bagus teman-teman? Bagus, bagus, bagus. Nah, setelah Anda membuat ini, saya kasih contoh lagi. Kita turunkan ke KPI divisi. Kan tadi udah bilang nih, kalau KPI corporate-nya tingkat retention pelanggan, saya turunkan ke divisi sales and marketing. KPI baru nih untuk mereka. Ada jumlah repeat order, rupiah penjualan produk jasa, rupiah penjualan produk, ada bobotnya, ada targetnya, ada realisasinya, dan ada formulanya. Nah, di sini ada skor. Skor itu artinya realisasi dibagi target, dapatnya berapa persen. Ceritanya kita kasih bobot kan, hasilnya segini nih teman-teman. Wah, hasilnya 218%. Nah, Anda bisa melihat strategi Anda yang dijalankan oleh yang bersangkutan masuk kategori mana? Unsatisfactory, development need, perlu di-develop strateginya, atau sudah sesuai ekspektasi, atau sudah excellent, atau outstanding, atau sudah lebih dari target. Jadi Anda tuh bisa langsung melakukan penilaian, bukan menilai orangnya, tapi menilai strateginya. Nah, KPI divisi ini baru bisa kita turunkan ke individu. Oke, ingat divisinya sales and marketing, jabatannya misalnya social media staff, KPI corporate-nya adalah tingkat retensi pelanggan, divisinya repeat order. Berarti kerjanya adalah mengejar repeat order. Lalu apa yang diukur? Yang diukur adalah jumlah prospeknya, penjualannya berapa, dia repeat ordernya berapa. Nah, sama. Kita bisa melihat skornya. Ya, kalau misalnya tercapai berapa, tidak tercapai berapa. Ya, bagus nggak teman-teman? Bagaimana cara menentukan besaran bobot? Bobot ini ada dua. Yang pertama adalah seberapa penting bobot ini untuk perusahaan. Misal contohnya kalau ada tiga seperti ini ya, Anda bilang mana yang lebih penting? Penjualan produk, penjualan jasa, atau penjualan bobotnya harus 100%. Ya, saya bilang oke, prioritas kita adalah penjualan produk. Itu menunjukkan di bobot.
kita fokus ya penjualan produk ya, karena barang kita lagi banyak dead stock. Penjualan produk, berarti produk bobotnya digedein. Kenapa? Kalau dia dapat lebih banyak, berarti dapat prestasi yang lebih tinggi. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Lalu kemudian, apa manfaatnya? Apa manfaat dari, KPI ini kita bisa turunkan sampai individu? Tujuannya agar saya bisa memberikan bonus, teman-teman. Ini adalah contoh perhitungan bonus sesuai dengan budget. Let's say ini budgetnya 35 juta, lalu kemudian saya bisa memberikan skor posisi sales non sales, kemudian prestasi kerjanya seperti apa, eee, kita bisa berikan ini, gaji gaji, apa namanya, bonus berdasarkan gaji. By the way ini bonus bukan insentif ya. Jadi diukurnya kapan? Akhir tahun, diukurnya akhir tahun. Jadi let's say Grace, divisi sales, posisi manager, skor posisinya 0,5. Kenapa? Karena dia sudah dapat insentif, maka bonusnya setengahnya. Statusnya outstanding, berarti skor kinerjanya berapa? 2. Ya, skor kinerjanya 2 nih teman-teman. Ya, skor kinerja 2, tuh ya, skor kinerja 2. Berarti 2 apa? 2 kali skor posisi. Kalau gaji pokoknya 5 juta, skornya 1. 1 itu 2 kali setengah, ya sama dengan 1. Berarti Grace akhir tahun akan dapat 5 juta dan seterusnya. Tapi ada nggak nih yang dapat 0? Kenapa? Karena development need. Jadi dia menentukan, dia menjalankan sebuah strategi, tapi strategi itu ternyata tidak tereksekusi dengan benar. Ya berarti dia harus butuh development. Orangnya harus diperbaiki, strateginya harus diperbaiki, betul nggak ya? Dan seterusnya. Dan ini akan membantu sekali teman-teman. Ini adalah bonus. Nah, betul, KPI bisa jadi untuk yang belum pernah menggunakan, harus berfokus kepada satu dulu, yaitu KPI corporate. Fokusnya ke KPI corporate. Kalau belum pernah membuat KPI sama sekali. Berarti semua nih isinya corporate semua. Yang tanggung jawab corporate. Karena Anda nggak pernah bikin KPI sebelumnya. Begitu. Siapa yang mau dapat tools-nya? Siapa yang mau dapat tools-nya? Say yes. Nah, di advance, by the way itu akan saya berikan di advance business mastery. Nah, di advance business mastery ini handout-nya tebel sekali, teman-teman. Anda akan dapat banyak sekali ya, framework ya. Nah, framework ini mulai dari strategi fitness, leadership fitness, communication fitness, ya, organizational fitness. Kita akan bikin ghost strategi. Kita akan membuat studi kasus, ada case study. Kita juga akan memberikan tools ya, gimana caranya ada knowledge base ya. Ini komplit banget nih teman-teman. Nah, bahkan SWOT analisis akan saya berikan juga kepada teman-teman, termasuk rekrutmen ya, termasuk teknik-teknik rekrutmen terbaik saat ini itu apa? Termasuk lean operation. Kita akan belajar begitu banyak sekali tools, termasuk KPI. Kita akan belajar KPI juga, struktur organisasi, marketing psychology, marketing automation. Kita akan belajar tentang gimana sih caranya menciptakan otomasi marketing, termasuk keuangan, ya, termasuk keuangan. Dan yang terakhir akan saya ajarkan scalability roadmap. Ini semua akan saya berikan, teman-teman. Anda jangan khawatir, akan saya berikan. Nah, sampai sini kita menemukan bahwa ternyata key performance indicator ini sangat-sangat powerful. Apa sih buktinya? Jadi rupanya teman-teman, yang namanya KPI itu sekarang yang paling banyak dicari. Jadi meningkat terus nih tingkat pencariannya di internet. Kenapa? Karena ternyata
memang terbukti mempermudah kita dalam bekerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pencapaian target kita, meningkatkan laba, meningkatkan cash flow. Banyak sekali manfaatnya. Sekarang saya mau kasih satu true story ya. Jadi ada sebuah perusahaan, ini waktu itu masih manual ya teman-teman ya, masih manual. Artinya manual itu masih pakai format yang basic ya, masih pakai format basic, tidak menggunakan tools apapun, tapi sudah bisa menampilkan seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kita bisa memperbaiki sebuah output dari KPI. Ceritanya perusahaan ini revenue-nya itu merah statusnya teman-teman. Sekarang saya mau tanya, gimana saya bisa merubah strategi kalau saya lihat statusnya merah? Yang berhubungan dengan revenue itu apa sih? Nah, kita lihat nih, jumlah customer ternyata merah juga. Nilai pembelian merah juga. Pantes revenue-nya merah. Betul ya? Tuh, tapi kok gross margin-nya hijau? Nah, apa yang berhubungan dengan gross margin? Ternyata efisiensi penggunaan bahan bakunya hijau. Cacat produknya turun, hijau juga. Pantesan gross margin-nya hijau gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh lain. Saya mau tahu kenapa eh, eh, jumlah customer saya berkurang. Kita lihat di sini ternyata ketepatan produksi itu gagal, ya merah, teman-teman. Merah. Returnya merah. Kecepatan pemasangan merah. Apa yang terjadi kalau merah-merah? Ya customer-nya komplain. Customer pasti komplain. Pertanyaannya, kenapa kok sampai merah? Kita lihat di bawah, 4 fondasi. Ternyata tradingnya merah juga. Absensi kehadirannya merah. Rasio keterlambatannya merah. Turnover-nya merah. Nah, kalau Anda lihat merah-merah-merah ini, menurut Anda apa yang harus diperbaiki nomor 1? Apa, ayo? Betul. Jadi bukan strategi marketingnya yang salah, tapi strategi mengelola SDM-nya yang salah. Betul ya? Strategi mengelola SDM-nya salah, efeknya ke marketing, efeknya ke omset. Nah, sekarang kita lihat yang lain nih. Kita lihat yang lain. Saya lihat kelulusan trainingnya hijau nih. Kok kelulusan training? Bayangkan kelulusan training hijau dampaknya apa? Ternyata berdampak terhadap downtime mesin. Mesin yang tadinya sering rusak sekarang menjadi lebih uptime terus. Kecepatan pengirimannya bagus. Kemudian brand awareness-nya bagus. Piutangnya bagus. Jadi training-training ini berdampak terhadap performance KPI kita lainnya. Apa artinya? Berarti kalau kita bisa mencari KPI yang tepat, kita benar-benar bisa membaca perubahan-perubahan ini. Oke? Best KPI atau KPI yang sehat harus bisa dibaca melalui dashboard. Anda bisa lihat nih, dashboard revenue, dashboard gross margin, gap-nya berapa. Negatif ini gap ya. Kalau positif berarti apa? Sudah di atas target. Ya. Kalau jumlah customer gimana? Ini masih ada gap, masih ada gap, masih ada gap. Kita bisa melihat strategi kita yang berjalan dan tidak berjalan itu terbaca dari sini. Oke. Di TCI ada Profitku. Profitku juga memberikan dashboard. By the way, dashboard ini akan saya berikan di Advanced Business Mastery Bootcamp di Semarang. Siapa di sini yang mau hadir di Bootcamp Semarang? Say yes. Orang Semarang nih, orang Semarang. Ada di Semarang dan di Surabaya. Oke, di Semarang dan di Surabaya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dashboard ini benar-benar berpengaruh atau membantu kita menggantikan Excel gitu ya, menggantikan yang tadi itu Google Sheet. Tapi Google Sheet ini akan saya berikan kepada Anda
di Advanced Business Mastery. Nah, tapi kalau misalnya saya beli di luar sana bisa nggak sih? Bisa, teman-teman. Anda bisa dengan biaya $99 per orang per bulan bisa bikin dashboard. Tapi mahal ya, teman-teman. Mahal. Surabaya siap. Bandung ditunggu. Surabaya lah, Surabaya. Semarang, Semarang. Semarang deket lah dari Bandung. Sudah daftar? Siap. Nah, jadi teman-teman, saya berikan satu contoh ya, satu contoh. Coba saya mungkin bisa kasih satu contoh yang saya pikir ini juga akan sangat berguna ya buat teman-teman. Karena ini juga akan saya berikan nanti di bootcamp. Saya akan berikan juga di bootcamp. Pekanbaru nggak ada Bu, nggak ada Bu. Adanya Semarang dan Surabaya. Dan ini saya adakan 1 tahun 1 kali. Jadi kalau Anda mau, terbanglah ke Semarang, terbanglah ke Surabaya. Kemarin di Jakarta ada dari Pontianak, ada dari Lampung, ada dari Jakarta, ada dari apa? Ada yang dari Medan, gitu. Jadi Surabaya tanggal 28 ya. Surabaya 28. Oke, saya share satu hal lagi. Jadi pengembangannya, pada saat Anda sudah membuat key performance indicator, apa sih pengembangannya? Ini ada profitku, teman-teman. Nah, di profitku Anda bisa membuat struktur organisasi, Anda bisa membuat SWOT analisis, dan SWOT analisis ini nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Anda akan dapat rekomendasi. Jadi rekomendasinya apa nih? Oh, ini rekomendasinya kebetulan kemarin kita melakukan analisa, rekomendasinya di sini nih. Ini posisi bisnis Anda ada di sini. Berarti rekomendasinya Anda harus menerapkan conglomerate strategy. Conglomerate strategy berarti kita harus mencari partner untuk kolaborasi, ya. Lalu di profitku Anda bisa masukkan nama karyawan, membuat struktur, membuat goal seperti yang tadi kita bahas ya. Financial goal, customers goal, kemudian internal process, learn and grow dan seterusnya. Lalu kita bisa buat KPI dictionary-nya. Jadi KPI ini bisa kita mau diberikan kepada siapa nih? Kepada Sarah, kepada Bani, kepada Ino. Jadi ada beberapa orang yang punya KPI yang sama ya. Lalu kemudian kita bisa turunkan. Oke, jadi kita bisa berikan kepada individu. Nah, pencapaian individu ini kita bisa nilai dalam bentuk performance appraisal. Jadi kita bisa nilai Sarah itu performance-nya, kompetensinya, skornya di masa depan bisa dipromosikan atau tidak, development-nya harus training apa saja, dan seterusnya. Ini bisa dinilai sampai performance appraisal, teman-teman. Bisa dinilai job knowledge-nya berapa, customer fokusnya bagaimana, communication skill-nya seperti apa, inisiatifnya bagaimana, flexibility-nya bagaimana, dan seterusnya. Bagus nggak kalau Anda bisa menilai sampai ke performance appraisal? Bagus nggak? Bahkan saya bisa memberikan nilai kepada si let's say Lydia, kelebihannya apa, cepat, tanggap dalam bekerja, misalnya contoh ya, dia bisa menjadi mentor yang baik untuk tim junior, memberikan misalnya mampu melakukan eksekusi dengan baik. Oke, contoh ya. Nah, kita tanya nih, ini anak ini menurut Anda outstanding, superior, meet expectation, let's say misalnya superior. Kalau superior, perlu di-upgrade nggak? Bisakah kita angkat ke posisi yang lebih tinggi dalam 1 tahun? Yes, misalnya. Harus diberi training tambahan kah? Mungkin yes. Ya, misalnya dia akan kita berikan communication skill.
Communication, skill, misalnya Six Sigma, training, dan misalnya lean management. Oke, nah kalau kita save, nanti Lydia akan melihat skornya dia. Ya, dari final score ini, let's say si Lydia akan bisa melihat, oh saya dapat kompetensinya berapa, ya, kekuatan saya apa, lalu kemudian development saya apa rencananya, final score saya berapa, dari mana? Dari performance. Performance dari mana? Dari key performance indicator individu. KPI individu, kompetensi individu, penilaian kompetensinya. Kalau di total dapat skor kompetensi dan skor performance-nya. Siapa yang mau profitku? Bagus nggak, teman-teman? Bagus nggak, teman-teman? Bagus ya? Ini Anda mengelola karyawan itu benar-benar bisa terarah, teman-teman. Jadi kita nggak tebak-tebakan gitu. Kita nggak tebak-tebakan, karyawan juga akan mendapatkan feedback. Oh, saya kurang bagus di sini, saya kurang bagus. Dia akan berupaya untuk mengejar, untuk meningkatkan performance dia semakin tinggi lagi, semakin baik lagi. Nah, makanya dalam bisnis itu ada prinsip. Apa yang Anda ketahui di sini tidak membawa Anda ke sini. Jadi apa yang membuat saya bisa membuka bisnis bukan berarti Anda bisa mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena ilmu membuka bisnis tidak sama dengan mengelola bisnis. Jadi kenapa ada yang namanya fokus? Fokus ke depan harus bigger, better, faster, cheaper. Karyawan itu harus dikejar untuk bisa membuat bisnis lebih baik, lebih besar, lebih cepat, bisa jadi harga yang lebih murah. Karena itu yang ditunjuk, itu yang dikejar oleh customer kita. Contohnya satu binaan saya, bisnisnya Sukun, yang awalnya punya penjualan hanya 100 jutaan ya, tapi bisa meningkatkan laba 77% hanya dalam waktu 1 tahun. Ya, atau mungkin ada yang jualan ketoprak nih, kebetulan suami istri itu disable ya, disable, suaminya tangan kanannya tidak berfungsi, istrinya tangan kanan juga dan kaki kanan lumpuh, sehingga harus didorong oleh kursi roda kemana-mana. Nggak ada bisnis, bisnis ketoprak. Tapi memulai bisnis tahun 2020, omset hanya 47 juta. Di 2021 dibina. Kita berikan pembinaan, lalu revenue naik ke 274. 2022 naik lagi ke 343 juta dalam setahun. Nah, contoh lagi, ada jual jamu. Jual jamu Januari Desember 2021 itu salesnya 239 juta. Dipandu, dibina, Oktober naik 281%. Yang lebih hebat adalah profitnya. Profitnya naik 4 kali lipat. Tapi kenapa bisa begitu? Karena menerapkan apa yang saya ajarkan di Advanced Business Mastery Bootcamp. How to create system that runs without you. So, betul. Setahun ya, setahun. Setahun, ketoprak setahun. Tuh ngeri, 343 juta. Jualan ketoprak. Beneran. Oke. So, siapa yang tertarik ikut bootcamp Semarang? Yang mau ikut bootcamp, saya kasih waktu Anda untuk mengisi pendaftaran. Saya akan jelaskan apa yang akan diajarkan di bootcamp. Nanti saya akan putar video ini ya, teman-teman. Jadi bootcamp ini adalah sebuah program yang akan saya adakan 14-15 Mei di Semarang, 28-29 Mei itu di Surabaya, 14-15 Mei hotelnya di Hotel Po Semarang, kalau di Surabaya di Fasa Hotel. Jakarta sudah lewat ya, sudah sold out, udah penuh kemarin.
Kita akan mengadakan 2 hari bootcamp. Hari pertama fokusnya adalah set for scale. Kita benahi fondasi supaya Anda bisa scale up. Jadi sesi pertama fokus pada business system, memetakan SWOT analisis, kita akan belajar recruitment system, dan juga akan sharing tentang teknologi. Yang kedua adalah growing. Gimana caranya bisa berkembang? Anda bisa berkembang nomor 1 dengan marketing, dengan operation yang efektif, dan keuangan yang kuat. Jadi kita akan belajar dan juga mengembangkan cash flow itu bagaimana, naikin profit itu bagaimana. Nah, di sesi terakhir ini menarik karena kita akan mengevaluasi scalability bisnis Anda. Apakah Anda memiliki bisnis yang scalable? Nah, bisnis ini untuk siapa? Untuk pasti para pengusaha, manajer. Kalau bisa Anda datang jangan sendiri, ajak tim Anda, ya, ajak tim Anda agar bisa melakukan evaluasi bersama-sama. Oke, lalu kemudian berapa investasinya? Kalau coaching session itu 45 juta per 2 kali pertemuan. Bootcamp 2 tahun coaching kita kompres jadi 2 hari, harganya 18 juta. Tapi buat teman-teman, Anda akan mendapatkan banyak bonus. Ada bonus buku, ada bonus audiobook, ya, ada audiobook 7 kesalahan fatal 250.000, ya, 12 karakteristik entrepreneur, tips menciptakan time freedom, money type assessment, business success indicator, free coaching. Setelah sesi akan ada free coaching. Ini akan Anda dapatkan for free plus special offer harga 18 juta, early bird 12,5 juta, dan untuk 30 pendaftar harganya 9,9 juta. Online 7,5 juta. Ya, silahkan teman-teman manfaatkan. Ada installment Tokopedia. Nah, buat Anda yang lunas untuk 20 pendaftar pertama akan dapat Business System Masterclass. Ini akan saya kirimkan digital versionnya. Oke, digital versionnya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mendaftar, saya akan kasih tunjuk satu film. Ini adalah implementasi dari bootcamp. Jadi kita mengadakan bootcamp 3 hari 2 malam. 2 harinya adalah apa yang Anda pelajari. Lalu hari ketiga mereka melakukan praktek langsung, ya, praktek langsung. Gimana hasilnya? Ini dia. Jualan sudah berapa? Sudah 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 dalam setengah jam. Setengah jam. Good job. Good job. Tos, tos, tos. Mantap. Ada pertanyaan? Saya ulang ya. Saya jelaskan, ini adalah satu implementasi. Dalam 2 jam mereka harus membuat bisnis. Ya, 2 jam bikin bisnis, lalu kemudian harus langsung praktek. Jadi mereka harus bikin produk, mereka harus cari pelanggan, dan harus membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya, nah ini contoh ya. Kita sekarang jam 8, kita start. Kalian hanya punya waktu 2 jam. Selama 2 jam itu silahkan melakukan aktivitas transaksi. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang mau dijalankan, terserah. Mau beli produk, lalu Anda jual produk. Suaranya gimana video?
Ajaran pertama adalah melakukan observasi, yaitu mencari apa yang ada di market dan siapa calon pembelinya. Target market menjadi sangat penting untuk menciptakan produk yang sukses. Nah, tim pertama strateginya sangat-sangat jelas, yaitu mereka mencari dan melihat siapa yang ada di wilayah ini, siapa orang-orang yang cocok untuk membeli produk mereka. Dan mereka datang ke beberapa tempat, ke toko-toko, lalu menawarkan produk mereka langsung, dan tadi sudah closing, ada yang langsung beli 20 buah produk. Jadi good job. Jadi dalam tadi kita baru jualan 10 menit, kita sudah dapat sekitar 145.000. Nah, apa yang bisa kalian lakukan supaya bisa lebih cepat daripada itu? Berarti dalam satu tempat setiap satu tempat itu setiap uang tuh yang ada di sana ada uang 4 atau 5 langsung, jadi tidak banyak berjalan. Very good, very good. Ada cara lain nggak? Setiap kami mencari, jadi kok ini bisa viral. Mantap. Very good, very good. Ada cara lain nggak? Lebih banyak, lebih mahal. Betul. Minimumnya berapa? Minimum 100.000. Oke, minimum 50 aja. 50. Boleh, minimum 50 supaya nggak perlu ada kembalian. Lalu dipencet. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Terus keuntungannya berapa? Ini tim apa? Kita lihat untung. Jadi kita lihat total omset. Teman-teman, mereka diminta untuk bikin laporan keuangan 3 laporan keuangan dalam satu lembar A4. Ini net profitnya 1 juta. Net profit 1 juta. Kita lihat yang lain ya. Ini cash operation. Cash operation 2,7 juta. Ingat, modalnya 20.000 kali 6 orang. Oke, modalnya hanya 100.000, maksimal 120.000. Tapi bisa mendapatkan 2,7 juta. Ini grup lain. Ada lagi grup terakhir ya, saya kasih tunjuk. Nah ini lihat ya. Salesnya 8,6 juta. Ingat, dalam 2 jam jualan. Oke, net profitnya 3,2 juta. 3,2 juta. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa bootcamp ini bukan bootcamp teori, tapi praktek. Dan prakteknya lebih untuk Anda yang ingin memiliki bisnis kelas dunia dan Anda yang ingin mengembangkan bisnis menjadi scalable. Salah satunya dengan KPI. Cek. Cocok nggak untuk bidang jasa? Cocok. Untuk bidang jasa cocok. Untuk semua bidang cocok sebenarnya. Untuk semua bidang cocok. Oke, mantap. Saya jawab pertanyaan dulu ya, teman-teman ya. Sambil menunggu teman-teman yang mendaftar untuk Semarang, karena Semarang ini tanggal 14 ya, teman-teman, dan tempatnya space-nya kecil. Di Po Hotel ini kita agak sulit. Kemarin juga kita di Jakarta, biasa kita di Holiday Inn penuh, di Pullman penuh. Kita di mana Four Seasons penuh. Akhirnya ya dapatnya di Santika gitu loh. Surabaya daftar, yes, mantap. Nah, berlaku untuk KPI revenue per tahun juga kah? Yes, bisa berlaku. Jadi KPI ini gini teman-teman. Prinsip KPI adalah goal tahunan Anda akan kita turunkan ke divisi, diturunkan ke tim. Tetapi ini triknya. Ini trikinya. Kalau seandainya Anda menurunkan ke tim, lalu bilang, kamu salah. Ya, kamu salah. Kamu akan dipecat, kamu akan dihukum karena KPI tidak tercapai. Karyawan akan takut dengan menjalankan KPI itu. Tapi kalau Anda bilang, kamu ikuti kita, kalau corporate KPI tercapai, kamu dapat bonus. Tapi kalau corporate tidak tercapai, ya kita nggak dapat apa-apa. Sangat fair. Jadi kalau Anda melihat outstanding, superior, dan seterusnya, itu adalah pencapaian corporate
KPI. Jadi kalau KPI corporate-nya nyampe, kita bisa memberikan bonus. Kalau KPI corporate-nya nggak nyampe, ya otomatis nggak akan tercapai, gitu teman-teman. Ya, jadi kita breakdown. Anonymous attendees, kalau semisal target yang ingin dicapai di kenaikan laba dan kenaikan omset penjualan, sedangkan pegawai hanya 3, 1 operasional, 1 sales, 1 admin, gimana cara bikin KPI-nya? Jadi KPI-nya nggak perlu pusing. Nomor 1 adalah strateginya dulu. Strateginya dulu. Strateginya apa? Oh, strategi saya adalah untuk menaikkan sales itu bagaimana? Untuk meningkatkan profit itu seperti apa? Nah, karena karyawan sedikit, fokus satu. Fokus satu, mau naikin profit atau naikin sales. Jadi bisa fokus. Semua karyawan akan fokus orientasinya ke sana. Ya. Yang kedua, setelah saya tentukan fokus, baru kita bagi tugas. Misalnya, orang operasional peranannya dalam meningkatkan penjualan itu apa? Peranan operasional dalam meningkatkan penjualan adalah kecepatan pengiriman. Betul ya? Jadi tugas operasional KPI-nya adalah kecepatan pengiriman. Karena semakin cepat pengiriman, semakin happy customer, omsetnya semakin bagus. Gitu ya. Mendukung sales. Tugas sales ngapain? Tugas sales adalah menambah jumlah customer baru. Meningkatkan penjualan dengan menambah jumlah customer baru. Makin banyak customer-nya, KPI customer ini bertambah, lalu kemudian dilayani dengan cepat, profit Anda pasti naik, omset Anda pasti akan naik. Admin tugasnya nanti mendata. Jadi sangat bisa walaupun cuma 3. Betul ya? Mantap. Coach, kalau sebar brosur dari jasa laundry, selain kita pakai promo WA atau Google Business di Instagram, gimana Coach? Gini, bisnis laundry adalah bisnis community. Bisnis community. Key success factor dari community adalah kenal satu sama lain. Kalau Anda mau bisnis laundry, lalu laundry Anda bisa kenal dengan tokoh-tokoh, orang-orang yang menjadi pelanggan Anda, ramah, Anda kenal nama, Anda tahu siapa mereka, tahu kebiasaan mereka, ya, mereka merasa welcome dengan Anda, mereka diminta untuk minta referensi, itu jadi lebih gampang. Betul ya? Tapi faktor yang kedua, kalau Anda bilang pakai promo, ya, promo WA ini target marketnya siapa? Database WA Anda ada di mana? Bagaimana bisa saya blast WA orang yang ada di Jakarta Utara, padahal laundry Anda adanya di Jakarta Timur? Make sense nggak? Jadi Ibu Ratna harus mendesain community-nya, komunitasnya. Kalau bisa kumpul database komunitas di seputar tempat tinggal, di seputar laundry kita. Oke? Dennis, ini dengan pendampingan juga kah coach selama penyusunan KPI sama eksekusi selama 1 tahun? No. No, 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 no. Jadi advance business bootcamp adalah Anda ikut bootcamp, bootcampnya Anda akan saya berikan tools-nya, Anda akan di-training, Anda akan diberi tools, tapi penyusunan KPI programnya sangat berbeda. Karena kan berbeda dengan satu company dengan company yang lain. Begitu. Tapi teman-teman, karena nanti Anda akan exercise, Anda akan bikin, Anda lebih ngerti kok. Tenang aja. Oke? Nah, di profitku, kalau Anda nggak paham, kita punya yang disebut monthly gathering. Ada monthly gathering. Jadi bisa tanya jawab, bisa review, bisa macam-macam. Oke? Tapi tidak ada pendampingan satu-satu dengan Anda sampai eksekusi. Yang bisa eksekusi bukan kita. Anda yang tahu cara eksekusinya dong. Bener nggak? Investasi leher ke atas sangat luar biasa. Yes, mantap. Nah, teman-teman, mohon maaf tadi
rekaman ini nggak bisa diberikan karena via Zoom. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa saya berikan, tetapi kalau nanti ada kesempatan mungkin saya akan upload di YouTube, Anda bisa akses di YouTube, ya. So, bagaimana Coach jika kebutuhan kami untuk pendampingan pembuatan KPI sekaligus eksekusinya? Ada, jadi nanti bisa diinikan saja, didiskusikan Pak Denis. Jadi Pak Denis kalau misalnya kebutuhannya, "Coach saya mau." Bukan eksekusi ya, ini 2 hal yang berbeda loh Pak Denis. Kalau eksekusi itu begini, misalnya contohnya, saya ada KPI naikin omset, lalu Anda mau saya dampingi sampai naikin omset, itu ceritanya berbeda dengan pembuatan KPI saja. Nah yang Bapak mau yang mana nih? Coaching, genjot anak-anak untuk kejar target, atau Anda mau buat KPI-nya? Itu 2 hal yang berbeda. Biaya berlangganan tools profitku berapa? Nah, profitku yang, tadi teman-teman yang teman-teman lihat itu masih beta, teman-teman, masih beta. Jadi hanya saya berikan kepada para peserta Advanced Business Bootcamp. Oke, kalau misalnya mau fokus ke hasil berarti coaching, jangan bikin KPI, fokus ke coaching, gitu. Coach bisa minta tips untuk strategi penjualan perumahan dan developer. Oke, target marketnya siapa? Bisnisnya di mana? Saat ini marketnya seperti apa? Saya sebetulnya untuk teman-teman yang punya problem dengan, eee, bisnis properti, bisnis-bisnis yang sekarang secara industri sedang sedang tidak bergerak ya. Kemarin juga di Advanced Business Mastery ada, eee, property property agent. Ya, property agent. Tapi target marketnya adalah rumah kaya, rumah orang kaya, rumah rumah rumah-rumah, eee, rumah-rumah di Menteng. Nah, ketika ikut Advanced Business Mastery, wah gila coach ternyata terbuka ya pikiran saya ya. Jadi, penjualan perumahan itu sebetulnya sama dengan penjualan yang lain. Nomor satu adalah leads-nya itu harus berkualitas, prospeknya harus berkualitas. Yang kedua, menjual rumah itu tentunya harus berinteraksi dengan orang yang memang membutuhkan. Kebanyakan pada saat properti boom, mohon maaf ya, pada saat properti boom yang membeli adalah investor, bukan pengguna atau bukan orang yang membutuhkan rumah. Kita jual rumah kepada orang yang mau investasi rumah, investasi properti. Sementara saat ini yang dibidik siapa? Yang mau beli rumah atau yang mau investasi? Nah, ini harus jelas, dua target market itu berbeda. Andika, kenapa pertama keuangan dan terakhir SDM bukan terakhir terakhir juga keuangan karena untung KPI saja butuh pendanaan financing. Ya, jadi finance itu sifatnya output. Outputnya saya pengen mencapai apa? Ya, output utama ada keuangan, Pak. Ya, didukung oleh customer, didukung oleh internal proses, didukung oleh SDM. Begitu. Tolong kasih gambaran sebagai konsultan pajak, strategi marketing apa yang cocok, bagaimana KPI karir menghadapi, yang menghandle langsung klien. Nah, karena KPI ini tidak bisa dibilang KPI-nya apa, tapi goal-nya apa? Goal-nya apa dulu, Pak Antares? Konsultan pajak, goal-nya apa? Misalnya, goal-nya adalah kepuasan pelanggan. Goal-nya adalah meningkatkan jumlah customer. Goal-nya jumlah customer, strategi marketing yang harus dibangun adalah strategi marketing buka pintu. Ya, buka pintu itu begini. Gimana caranya bahwa orang itu mengakses Anda dengan mudah? Atau mau menghubungi Anda karena Anda adalah seorang expert.
Saya mengcoach kantor pajak, bukan kantor pajak, akuntan pajak, konsultan pajak. Udah cukup lama. Nah, kita juga punya beberapa konsultan pajak yang sempat saya coaching juga. Jadi begini, yang dilakukan adalah kita harus buka pintu dulu. Membantu seseorang untuk mengerti sesuatu, bisa dalam bentuk seminar, dalam bentuk workshop, atau konsultasi, atau kita buat edukasinya. Tapi yang lebih penting adalah prospeknya harus datang. Prospeknya harus datang ke tempat kita. Lalu kemudian mendatangkan prospek itulah yang harus kita cari strateginya. Setelah itu, kan goal nih. Goalnya adalah mendatangkan customer. Oke? Pertanyaannya, KPI karyawan yang menangani itu, karyawan yang menangani mau diberi KPI apa? Jumlah customer yang sukses kah? Atau jumlah customer yang upgrade, jumlah customer yang terconvert, apapun itu Anda harus menyesuaikan dengan goal-nya. Gitu. Coach, bagaimana menangani karyawan yang menempatkan diri sebagai customer bukan bagian dari bisnis? Harus diperbaiki mindset-nya. Ada sisi baik, mereka menempatkan diri sebagai customer, berarti bisa berempati dengan customer. Tetapi kalau mereka menempatkan diri di customer, mereka nyerang perusahaan, nyerang kita, ya, melihat kelemahan-kelemahan kita. Di sisi lain itu sangat bagus kalau kita melakukan improvement. Tapi akan menjadi buruk kalau kebiasaan. Karena karyawan itu menjadi excuse, kenapa kita nggak bisa naik? Iya Pak, customer bilang kita harganya terlalu mahal. Iya, kenapa kamu nggak bisa capai target? Iya Pak, karena kita memang nggak seperti kompetitor kita. Jadi kita selalu dapat excuse dari karyawan kita. Nah, itu mindset-nya harus kita rubah. Oke, saat ini masih banyak perusahaan yang memberikan KPI disusun langsung oleh karyawan. Nah, bagaimana kita sebagai karyawan agar pimpinan perusahaan bisa mengerti untuk KPI tidak disusun karyawan? Harus pimpinannya ini harus di-training, Bapak Ibu, karena banyak sekali pimpinan melempar KPI ke karyawan untuk melempar tanggung jawab. Lempar tanggung jawab, mohon maaf. Marsha, jika company masih dalam proses perbaikan sistem dan restrukturisasi, apakah penerapan KPI individu dapat dilakukan? Yes. Yes, of course. Selama Anda memberikan job description, kenapa nggak bisa sekalian KPI? Iya dong. Kan kasih job desk nih. Kecuali nggak ada job desk, nggak bisa kasih KPI. Kalau kasih job desk berarti bisa kasih KPI. Kenapa? Karena job desk itu pasti disusun berdasarkan strategi. Contohnya, saya mau naikin bisnis, menaikkan omset dengan digital marketing. Betul ya? Terus ngapain? Next step-nya adalah cari karyawan digital marketing. Setelah cari karyawan digital marketing, kita bikin job desk orang digital marketing. Betul ya? Kan kita udah punya goal nih, omset dari digital marketing. Berarti kita bisa turunkan omset menjadi prospek. Omset menjadi konversi. Omset menjadi return on advertising spend. Wah, bisa turun tuh. Gitu. Umumnya untuk membuat mana tadi? Umumnya untuk membuat KPI trial error berapa lama? Ini nggak perlu trial error sebetulnya, teman-teman. KPI itu tidak perlu trial and error. Yang trial and error itu adalah bikin strateginya, KPI-nya itu malah konsisten. Malah sudah baku. Gitu. Ya. Izin coach, oke, no problem. Barbershop. Apa problemnya barbershop? Barbershop itu harus servis, teman-teman. To be honest ya, barbershop saat ini adalah sudah apa ya? Sudah jadi kebutuhan. Saya dulu ke salon, potong rambut, sekarang ke barbershop. Karena cepat, ya, relatif nggak mahal, walaupun barbershop juga ada juga yang mahal juga. Satu kali potong 130.000 itu ada, teman-teman. Ada. Yang sekali potong 160.000 itu ada barbershop.
Ya, tetapi apa yang mereka lakukan? Servisnya bagus sekali. Servisnya bagus sekali, gitu. Ada membership-nya, kita bisa bayar tahunan, ya, dan seterusnya lah, banyak hal. Saya punya bisnis kuliner rintisan orang tua yang masih dikelola secara konvensional. Saya berniat untuk mengelola bisnis ortu ke arah lebih tersistem dengan mencapai tujuan mendapatkan omset yang lebih meningkat. Apa yang harus dilakukan coach? Saya ingin didampingi Anda. Bagaimana caranya? Nah, kalau Anda ingin didampingi, nanti Pak Ilham bisa hubungi tim atau berikan nomornya ke ke host ya. Ada Grace di situ. Ada Grace, berikan nomor Anda, nanti bisa konsul dulu sama saya. By the way, ada yang mau konsultasi dengan saya, silahkan hubungi 0812 90.000 229. Ada yang mau konsul ke saya, nama saya? Kok salah, maaf, ini salah. 0811 90.000 229. Kalau ada yang mau konsul, konsulnya ke sini, bilang, Pak, saya mau konsul dengan Coach Tom. Nanti Anda akan langsung di follow up. Pak Denis, pertanyaannya sama dengan Pak Ilham. Maaf Coach, jika kita ada target pencapaian dengan beberapa strategi yang ada, kami butuh pendampingan evaluasi. Konsul dulu sama saya Pak Denis. Ya, konsul by phone atau by Zoom, no problem. Nanti kita obrolin. Siapa tahu saya bisa memberikan feedback, memberikan masukan supaya bisa langsung dapat ini ya, dapat ide. Coach, tolong kasih masukan promo untuk bisnis pendidikan, kursus anak usia 3 sampai 12 tahun. Promo untuk bisnis pendidikan. Target marketnya siapa? Promonya gampang, promonya umum. Tapi promo itu harus tahu target marketnya. Bu Leoni boleh nggak sharing target marketnya itu siapa? Target marketnya siapa, Bu Leoni? KPI GA. Oke. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi let's say misalnya di sini Anda membuat KPI. Misalnya goals. Goals-nya let's say di customer. Meningkat jumlah, kita mau nambah KPI, kita add KPI. Nah, lalu kemudian di sini, coach saya nggak tahu nih, kita kira apa ya KPI-nya? Anda bisa select KPI. Functionnya let's say misalnya HRD gitu ya. HRD. eh, apa peranannya? Apa peranan Anda? Jadi Anda bisa lihat di sini ada banyak sekali contoh-contoh KPI yang berkaitan dengan bisnis Anda. Nah, kalau Anda di GA, General Affair, nggak bisa saya bilang KPI Anda apa. Tetapi Anda harus memberikan saya goal Anda apa, output Anda apa. Baru kita tentukan KPI gitu. Misalnya di GA, di eh, apa namanya? Di pekerjaan saya, General Affair, pekerjaan saya apa? Goalnya apa? Let's say misalnya General Affair itu tugasnya, misalnya tugasnya lebih banyak kepada urusan em, apa ya? Urusan pemborosan, begitu ya, fasilitas atau pengurusan fasilitas, fasilitas kantor. Jadi selama ini punya masalah bahwa kos kita itu bengkak gara-gara fasilitas kantor kita banyak rusak. Nah, jadi Anda bisa punya key performance indicator adalah maintenance. 100% fasilitas kita termaintain dengan baik. Ya, 100% termaintain dengan baik. Gitu. Jadi
goalnya dulu, teman-teman. Kalau goalnya nggak ketemu, maka pada saat kita membuat KPI pasti akan, nah ini pendekatan yang salah. KPI saya apa? Goalnya apa dulu? Baru ketemu KPI-nya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Coach, bagaimana pembuatan KPI yang efisien pada bisnis yang berbasis e-commerce? Nah, e-commerce ini menarik karena e-commerce itu sudah memiliki yang namanya KPI 3.0, yaitu bentuknya analitik. KPI Anda harus kuat di analitik, teman-teman. Ya, harus kuat dengan analitiknya. Ibu Leoni target marketnya mami-mami ekonomi menengah ke atas 30-40 tahun. Oke, apa yang dibutuhkan oleh mami-mami tersebut? Nomor tersebut nanti Anda jadwalkan KPI, jadwalkan konsul dengan saya, kita bisa by phone. Kita bisa konsul by phone. KPI ada ISO-nya enggak? ISO-nya ada di ini, 9001. 9001. Tapi di masing-masing ISO ada KPI-nya sendiri-sendiri. Untuk nomor konsul ya, untuk nomor konsul tadi udah disampaikan ke Bu Lydia 0811 90.000 229. Nah, kebutuhan mami-mami apa? Misalnya anaknya mahir baca tulis. Promo apa yang paling baik? Anda bisa membuat demo trial baca tulis langsung bisa. Atau langsung bisa baca. Demo. Jadi bikin promo, trial dalam 1 jam anak Anda bisa baca tulis. Atau dalam 1 jam anak-anak at least bisa baca. Mengajarkan anak baca dalam waktu 1 jam. Kalau ada experience-nya, ya, ada experience-nya itu akan menarik buat orang yang menginginkan anaknya bisa baca tulis, gitu. Kalau bisnis desain interior bagaimana? Apanya yang bagaimana? Hendy, boleh tahu nggak, Coach, bisnisnya desain interior dan eksterior bagaimana? Bagaimana apanya? KPI-nya kah? Strategi bisnisnya kah? Apanya yang bagaimana? Mungkin boleh diperjelas pertanyaannya. Kalau KPI-nya, harus menentukan goal-nya. Goal-nya apa, Pak Hendy? Goal-nya apa? Coach, untuk referensi KPI ada nggak? Ada. Anda cari buku Key Performance Indicator. Dari David Parmenter. Ini bapak KPI dunia nih. Bapak KPI. Ya, kenapa Bapak KPI? Karena beliau adalah orang yang sangat-sangat expert. So, jadi siapa yang akan ketemu saya di Advanced Business Mastery tanggal 14-15 di Semarang? Say yes. Siapa yang akan ketemu saya nih? Di Semarang. 14-15. Goalnya kalau saya tidak bisa, Coach. Seperti kalau kelas KPR subsidi komersil. Gimana nih? Bentar-bentar ya. Goalnya kalau bagi saya tidak bisa tidak, Coach. Seperti kelas KPR. Tunggu dulu. Goalnya itu yang mau dicapai perusahaan. Bukan target marketnya. Anissa, jika sudah terjadi membuka toko bangunan di lokasi yang sudah banyak toko bangunan yang raksasa, apakah lebih baik bertahan atau cari lokasi baru? Menurut saya lebih baik bertahan karena eh, Anda akan dapat limpahan traffic. Sekalian dong, Coach, kalau referensi buku konsep Total Rewards.
Rewards ini sangat ini ya, sangat variatif, sangat variatif. Jadi kalau buku tentang reward itu tidak akan spesifik. Karena apa? Karena kebanyakan misalnya how to design incentive system, ya, how to design reward itu teman-teman. Kalau misalnya designing incentive compensation itu ada namanya buku dulu tuh saya pernah ada buku untuk sales ya, tapi ya effective judulnya effective incentive compensation plans. Effective incentive compensation plans. Dulu namanya siapa ya? Saya lupa lagi orang ini, orang Portugal gitu loh. Orang Portugal. Tapi itu bukunya cukup cukup detail. Cukup detail. Effective Incentive Compensation Plan. Anda cari aja di Amazon ada. Ya, Effective Incentive Compensation Plans. Buku KPI tadi saya udah bilang, David Parmenter. David Parmenter. Baik, teman-teman. So, siapa yang akan gabung di Semarang? Thank you banget. Oh, terima kasih, terima kasih. Makasih, makasih. Siap, siap, siap. Kita ketemu di Semarang ya. Kita ketemu di Semarang tanggal 14. Oh, yang sudah di Surabaya. Oke, mantap, mantap, mantap. Dahsyat. Siap. Oke, keren, 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 keren. Baik, teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Oke. Baik. Thank you, thank you. Tidak ada rekaman, teman-teman. Mohon maaf, tidak ada rekaman karena ini di Zoom. Jadi kalau di webinar kit kita bisa otomatis ya, kita bisa otomatis mengeluarkan rekamannya, tapi mengingat ada banyak kendala teknisnya, jadi mohon maaf di Zoom ini nggak bisa langsung kita berikan rekamannya. Mudah-mudahan next time kita bisa upload di YouTube. Thank you semuanya. Sampai ketemu di Semarang. Yes, thank you. Sampai ketemu di Semarang. Dahsyat tanggal 14 ya, tanggal 14. Surabaya 28, 29. Thank you, thank you. Kita pamitan dulu ya. Makasih banyak. Sampai ketemu next time. See you, see you. Yang mau konsul silahkan konsul. Oke, dahsyat, dahsyat. See you. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Ya, oke. Dahsyat, dahsyat.